Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Fajar Pratama dari NIM 2404090074 dan ada juga teman-teman saya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penulisan CV topik satu. Ini ada anggota-anggota kami. Yang pertama ada Kristanti dengan NIM 2404090068. Kemudian yang kedua ada Sandra Safira Sofiani dengan NIM 2404090069. Yang ketiga ada Aulia Septiana Saputri dengan NIM 2404090070. Yang keempat ada Syifaun Nasiha dari NIM 2404090071. Yang kelima ada Listianti Putri Fadilah dari NIM 2404090072. Yang keenam ada Salsabila Septiana dari NIM 2404090073. Yang ketujuh ada saya sendiri. Yang kedelapan ada Naufal Arsyad dengan NIM 2404090075. Yang kesembilan ada Aziza Fuasda Istiqomah dengan NIM 2404090076. Dan yang terakhir ada Alia Rahmatiara dari NIM 2404090077. Kami dari Rombel Pendidikan Biologi B 2024. Sebelum masuk ke materinya, ini kita akan bagi dulu pembahasan-pembahasannya. Yang pertama ada definisi CV, kemudian yang kedua jenis CV, yang ketiga ada tujuan CV, yang keempat struktur CV, yang kelima hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat CV, yang keenam contoh CV, yang ketujuh cara-cara membuat CV, yang kedelapan yang terakhir yaitu referensi. Definisi CV akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Kristanti. Oke, definisi dari CV. Kurikulum vitae adalah dokumen yang digunakan untuk membuat daftar kualifikasi seseorang dan melamar pekerjaan. Ia bekerja dengan cara yang hampir sama dengan resume dan memberikan informasi terperinci tentang pendidikan dan riwayat kerja seseorang. Kurikulum vitae yang biasa disingkat CV adalah ringkasan perjalanan pendidikan dan aktivitas profesional seseorang, dan setiap CV akan berbeda pada setiap orangnya. CV yang baik yang akan memikat perhatian perusahaan. Dari sana akan tergambar sosok pelamar, misalnya memiliki ambisi yang sehat dan jelas, track record, keluasan minat, keterampilan, dan kearifan kepribadiannya. Seluruh faktor tersebut akan menunjang seseorang dalam bekerja dan menyelesaikan tanggung jawabnya. Selanjutnya, kemudian ada jenis CV. Menurut Loewen, Curtis tahun 2011 dalam Quid for Job Search, ada dua jenis CV utama dalam pencarian kerja. Yang pertama ada CV berbasis urutan kronologis, yang menampilkan riwayat pendidikan dan pengalaman kerja secara kronologis. Jenis ini sesuai untuk pelamar dengan riwayat pekerjaan di bidang yang sama, sehingga dapat menunjukkan perkembangan karir secara berkesinambungan. Kemudian yang kedua ada CV berbasis keterampilan, yang lebih menonjolkan keterampilan dan keahlian spesifik dibandingkan pengalaman kerja. CV ini cocok untuk fresh graduate atau mereka yang ingin beralih ke bidang yang berbeda, karena fokusnya adalah membuktikan bahwa pelamar memiliki keterampilan yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya adalah tujuan dari CV. Yang pertama untuk memperoleh profil atau figur pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua mempermudah proses seleksi awal karena begitu banyaknya pihak yang melamar. Dan yang ketiga, bahan referensi lain yang berfungsi untuk mendukung berbagai aktivitas perusahaan seperti kebutuhan pelatihan, basis data sumber daya manusia, referensi gaji dan kompensasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, CV yang adalah yang pertama, dokumen yang dapat mendeskripsikan profil seorang kandidat secara lengkap atau riwayat dan pengalaman hidupnya dalam bahasa yang ringkas, padat, dan jelas. Yang kedua, isinya dapat dipergunakan oleh organisasi dalam memutuskan apakah yang bersangkutan memiliki profil kompetensi dan pengalaman yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan atau posisi pekerjaan yang ditawarkan. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk memperkirakan besarnya paket kompensasi dan target kinerja yang diharapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, struktur CV. Yang pertama, informasi pribadi. Nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan email. Opsional foto profil, LinkedIn, atau alamat situs portofolio. Yang kedua, ringkasan profil. Deskripsi singkat mengenai diri, tujuh yang dilamar. Yang ketiga, pengalaman kerja. Riwayat pekerjaan mulai dari yang terbaru meliputi nama perusahaan, posisi, periode kerja, dan pencapaian atau tanggung jawab utama. Pada CV, berbasis keterampilan, bagian ini dapat disusun sesuai keahlian yang relevan. Yang keempat, pendidikan. Informasi mengenai latar belakang pendidikan termasuk nama institusi, jurnal, jurusan, gelar, dan tahun kelulusan. Yang kelima, keterampilan atau skill. Daftar keterampilan yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar, seperti keterampilan teknis, bahasa, atau keahlian khusus lainnya. Yang keenam, penghargaan dan sertifikasi. Sertifikasi, lisensi, atau penghargaan yang pernah diperoleh oleh relevan dengan posisi. Yang ketujuh, pengalaman organisasi atau kegiatan tambahan. Bersifat opsional, aktivitas organisasi, proyek, atau pengalaman sukarelawan yang menunjukkan soft skill atau keahlian tambahan. Yang terakhir, referensi yang bersifat opsional, kontak dari pemberian kerja atau rekan profesional yang bisa memberikan rekomendasi, biasanya dicantumkan jika diminta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita masuk ke hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat CV. Yang pertama, tata letak dan kerapihan. Gunakan format yang jelas dengan font yang mudah dibaca, dan hindari penggunaan warna atau desain yang terlalu mencolok. Pastikan layout rapi dengan pemisahan antar bagian yang jelas. Yang kedua, ada informasi yang singkat dan padat. Hindari penjelasan yang terlalu panjang, sampaikan informasi yang relevan secara singkat dan padat. Yang ketiga ada relevansi dengan posisi yang dilamar. Nah, sesuaikan isi CV dengan posisi yang dituju, terutama di bagian pengalaman kerja, keterampilan, dan profil. Fokus pada keahlian dan pengalaman yang relevan. Yang keempat ada kata kunci atau keyword. Gunakan kata kunci yang sering muncul di deskripsi pekerjaan agar lebih mudah terdeteksi oleh sistem ATS, Applicant Tracking System, yang sering digunakan oleh perusahaan untuk menyaring CV. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat CV yang kelima yaitu penggunaan bahasa yang tepat. Gunakan bahasa formal, periksa tata bahasa dan ejaan agar tidak ada kesalahan. Bahasa yang digunakan harus jelas dan formal.
Yang keenam, menonjolkan pencapaian, yaitu sertakan pencapaian spesifik yang bisa diukur seperti peningkatan kinerja, target yang tercapai, atau proyek yang berhasil. Pencapaian ini lebih menarik daripada hanya menyebutkan tugas rutin. Next. Yang ketujuh, update informasi. Pastikan informasi terbaru tercantum dalam CV, termasuk pengalaman kerja terbaru, keterampilan baru, atau sertifikasi yang relevan. Yang kedelapan, ada panjang CV yang sesuai. Idealnya CV memiliki 1-2 halaman, terutama bagi pelamar dengan pengalaman yang belum terlalu lama. Hanya cantumkan informasi yang penting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, ini yang selanjutnya ada tautan portofolio atau LinkedIn. Jika relevan, cantumkan link portofolio atau LinkedIn dengan perekrut agar bisa melihat hasil kerja atau informasi tambahan. Selanjutnya, hanya referensi jika diminta. Sebaiknya tidak mencantumkan referensi langsung di CV kecuali diminta. Cantumkan referensi tersedia bila diperlukan, jika memang dibutuhkan. Next. Selanjutnya ada contoh-contoh CV. Ini ada contoh-contoh yang sebelah kiri itu oleh Bapak Soleh Latub, yang selanjutnya itu ada oleh Mariana Napolitani. Nah, ini yang selanjutnya ada Bapak Ketut Susilo. Nah, selanjutnya ini ada Muhammad Patel. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah cara-cara membuat CV. Yang pertama adalah pilih format yang sederhana dan rapi. Dalam pilih format yang sederhana dan rapi sendiri ada beberapa poin. Yang pertama itu pilih format yang bersih, tidak terlalu ramai, dan mudah dibaca. Kemudian yang kedua, gunakan font yang profesional seperti Arial, Times New Roman, atau Calibri dengan ukuran font 11 atau 11 sampai 12. Kemudian yang kedua ada tulis informasi pribadi dan kontak. Yang pertama, cantumkan nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan email. Yang kedua, bisa menambahkan profil LinkedIn atau portofolio jika relevan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan cara-cara membuat CV. Yang ketiga, buat ringkasan diri. Yang pertama, tulis 2-3 kalimat diri tentang diri Anda, keterampilan utama, dan tujuan karir. Yang kedua, pastikan ringkasannya relevan dengan posisi yang Anda lamar. Cara yang keempat, yaitu pengalaman kerja. Yang pertama, mulai dengan pengalaman kerja terbaru. Yang kedua, cantumkan nama perusahaan, posisi, waktu bekerja, dan beberapa poin tentang tanggung jawab serta pencapaian. Yang ketiga, fokus pada pengalaman yang relevan dengan pekerjaan yang akan dilamar. Cara yang kelima, yang pertama, tuliskan jenjang pendidikan mulai dari yang tertinggi hingga terendah. Yang kedua, cantumkan nama institusi, jurusan, dan tahun lulus. Cara yang keenam, yaitu keterampilan. Yang pertama, masukkan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan yang Anda lamar, seperti bahasa asing, kemampuan menggunakan software tertentu, atau keterampilan teknis lainnya. Yang kedua, bisa menambahkan soft skill, seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja dalam tim, atau kepemimpinan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yang ketujuh, ada penghargaan atau sertifikat bersifat opsional. Jika Anda memiliki penghargaan atau sertifikat yang mendukung kualifikasi Anda, maka Anda boleh memasukkannya. Yang kedelapan, portofolio bersifat opsional. Jika Anda memiliki karya atau hasil kerja yang dapat ditunjukkan seperti desain, tulisan, atau proyek lain, lampirkan link atau tautan ke portofolio Anda.
Yang ke-9, desain dan tata letak. Desain dan tata letak jangan terlalu banyak menggunakan warna atau grafik. Gunakan margin dan spasi yang cukup untuk kenyamanan membaca. Yang ke-10, cek dan koreksi, pastikan tidak ada kesalahan ejaan atau tata bahasa. Minta teman atau kolega untuk membantu mengecek CV Anda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikut adalah referensi-referensi yang kami ambil sebagai acuan untuk membuat PowerPoint. Di sini kami mengambil referensi dari beberapa website dan artikel-artikel. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.